Oh itu udah langsung pada kesurupan kayak gitu. Dan salah satu teman kelasku juga ada yang kesurupan. Itu wah kayak ditanyain kayak gitu kan, namanya siapa? Nisa kayak gitu namanya. Tapi nama aslinya apa? Nama Desti. ketika kesurupan Nisa. Dia bilangnya katanya kalau nggak salah ingat ya, karena udah lama banget aku agak lupa. Itu tuh kayaknya meninggal karena bunuh diri di situ. Ya, aku penasaran untuk melihat nenek-nenek ini. Dia pakai jari. Penasaran, aku mau masuk ke teras rumahnya itu, mau lihat ini. Aku dipanggil sama temanku. Kaget nengok belakang. Aku balik lagi udah nggak ada. Ngobrol selimutan gak ada? Enggak, kan di ruang tamu. Saling ngobrol. Agak asik ngobrol, tiba-tiba tuh dari luar pintu itu nggak lama setelah kita tutup 10 menit atau 5 menit itu tiba-tiba ada suara gong yang kenceng banget dan di depan pintu sini gong. Siapa sekarang mau cerita? Kan udah semua, tinggal Bang Aan sama Bang. Ada kan? Anggap aja Nyala bukan buat estetik tuh. apa ya, kalau bicara horor jujur saya adalah orang paling penakut. Orang bilang cowok kok takut setan, ya karena mungkin kalian belum pernah lihat atau mungkin kalian belum pernah rasakan kengerian itu. Makanya setiap orang bilang tidak, memang saya penakut. Tidak apa-apa orang kalau bilang saya penakut, kan saya penakut. Karena jujur di kontrakan saya di daerah ada namanya daerah Janti. Kalau kalian mau tahu daerah Janti, coba kalian tahu nonton Kisah Tanah Jawa. Ada edisi Jembatan Janti yang katanya kuntilanaknya warna-warni. Itu kontrakan saya dekat situ, tapi itu semoga itu tidak bagian dari kuntilanak yang warna-warni itu ya. Jadi saya kan tinggal 3 orang sama adik-adik saya. Kita 3 bersaudara. Ada adik saya si A sama si B lah. Nah, yang pertama rasakan kejadian itu si A nih. Yang Cowok nih si A. Nah, si A ini jadi suatu ketika kita bertiga lah. Nah, adik saya yang si B ini pergi balik ke Manokwari liburan gitu. Terus tinggallah kita berdua, saya dan adik saya yang si A. Nah, saya kebetulan lagi bukan liburan sih, kayak pergi bermalam di Salatiga. Tinggallah dia sendiri. Tiba-tiba malamnya dia telepon saya, "An, pulang kapan? Bisa pulang sekarang nggak?" Terus saya bilang, "Nah, kenapa? Ini saya lagi di Salatiga, pulang lagi pasti besok." Nah, ternyata dia cerita kalau maghrib 5:30 gitu, 5:30 atau jam 6 tuh. Jadi intinya dia setiap malam tuh di bawah jembatan Jati tuh ada angkringan 24 jam di situ. Nah, dia setiap malam tuh pasti ke situ, langganan juga lah. Nah, intinya 5:30 tuh dia mau ke situ. Tariklah motor dia keluar kan di dalam gang gitu lah. Terus lampu rumah dimatikan, kontrakan kita dimatikan gitu. Pas dia starter motor, langsung rumah lampunya mati. Terus di belakang tuh bunyi piring berantakan semua. Nah, dari situ dia takut kembali lagi. Nah, makanya ketika dia telepon saya itu dia sudah di angkringan. Ya sudah saya bilang, kok tunggu saya di situ sampai subuh lah. Kan ada penginapan, punya temen yang punya kos, Bang. Kok tidur di angkringan, nge-shift dia apa gimana, part-time dia di angkringan. itu juga yang saya siap. Kenapa dia mau tetap di situ, kan ada teman-temannya juga. Iya. Karena dia mungkin bakar usus. Ususnya lama ya. Terus yang intinya dia bilang, jadi ketika dia starter motor, lampu mati, lampu kontrakan mati, langsung bunyi berantakan, piring jatuh gitu di dapur belakang kan. Nah, mungkin karena dia takut atau gelap sendiri. Tapi bukan pemadaman semuanya. Bukan, samping kita tuh kos-kosan nyala terang semua. Udah coba kontak PLN? Udah. Tidak sempat, kita juga tidak tahu call centernya berapa. Jadi dia telepon gitu dan dia sumpah gitu. Maksudnya ketika apalagi saudara kandung kan cerita terus dengan pakai sumpah gitu. Ya saya juga tidak mau membantah itu. Nah, dan ketika siangnya saya sampai di Jogja lagi tuh jam 7, jam 8 pagi tuh langsung bareng-bareng ke kontrakan. Adekmu masih di angkringan? Masih, saya gila aja, beneran berapa jam? Dia angkringannya sampai pagi ya? Sampai pagi, 24 jam.
Jadi Kerja di- baiknya masnya juga baik sih, maksudnya ya udah sini aja deh bantu-bantu apa. Iya, kita nyuci piring atau apa, ini pukul es batu. Adekmu nggak cerita ke masnya angkringan? Cerita, cuma masnya Makanya memang dibolehin iya makanya dibolehin, kalau tidak masnya juga ngapain gue pulang sudah. Karena kadang Mas. gini, kadang mungkin ada Tahu. ini loh apa? Iba. Cowok maksudnya iya tau mungkin adekmu juga merasa inilah malu gitu loh. Iya. Nah, cowok iya masa juga sih cowok aja panakut. Padahal ya nggak apa-apa cowok Nggak apa-apa. panakut. Nggak apa-apa. Nah, habis itu sampailah kita ke kontrakan pagi-pagi jam 8. Saya buka pintu, di belakang tuh rapi, tidak ada apa-apa. Maksudnya yang dia bilang gelas pica, kemudian piring pica itu tidak ada apa-apa, rapi biasa. Tapi Terus suaranya nyala jelas. lampunya nyala ya nyala lagi. Tapi jelas ya. Jelas. Iya. Terang gitu. Nah dari situ ya sudah aman-aman. Cuma 3 hari 4 hari setelah kejadian itu dia tidur. Tidur maghrib lah, bukan sebelum maghrib lah, pokoknya jam 4:30 gitu sebelum maghrib. Dia tidur, terus dia ketarik kaki tangannya sini, ditarik gitu kakinya. Terus pas dia bangun bentuk tangan, tangan ngecap gitu ya. Cengkraman tangan itu. Iya. Astaga. Nah makanya dia sampai semenjak itu kejadian itu dia kalau tidur bawa pisau di samping. Wow. Saya tanya kenapa? Saya tidak mau tahu siapa yang tarik, terserah siapa, saya mau tikam gitu. Oh ya sudah tidak apa-apa. Ternyata tuh. Setelah itu nggak ada kejadian lagi. Tidak ada. Saya tanya takut kan itu. Tidak. kan adekmu itu yang paling berani di kontrakan tuh. Itu yang paling berada ada si cewek, si B. Oh Nah, yang tadi justru ini. yang mau adekmu nama-nama abjad dan ente. Bisa sekali. Nama saya kan C. Nah ini yang si B nih. Nah si B ini yang pertama, si B ini saya akui dia pemberani. Dia sering tidur sendiri karena memang kakak-kakaknya penakut toh. Jadi karena memang rajin sholat juga tidak kayak kakak-kakaknya. Nah saya akui berani. Nah si B ini keberanian dia yang paling pertama adalah dia maghrib. Jadi sekolahnya dia di SMK Penerbangan, di sekolah situ. Sekolahnya dia tuh pergi subuh nih, start subuh nanti sampai jam 6 baru pulang karena capek lah, orang kan belajar apa capek tau. Nah jadi dia buka sepatu di pinggir pintu. Terus pintu dia buka biar angin masuk gitu-gitu. Saya juga di situ lagi nonton TV gitu, terus pintu kebuka, dia di samping pintu, tiba-tiba pintu kebanting semua. Tidak ada angin, tidak ada apa. Terus saya juga balik. Saya juga lihat matanya terus dia bilang, terus langsung si adik saya yang si B ini langsung marah. Saya lagi capek, tolong jangan ganggu. Gitu diancam, bukan diancam ya. Saya ini lagi capek, tolong jangan ganggu. Saya tidak apa. Ini ya. Cuma yang itu setelah kejadian beruntun baru itu. Tapi awal mula kalau kontrakan kita terasa aneh tuh kejadian. Ada satu kejadian ini awal mula semua nih. Jadi Awalnya berarti semua berani tidur di kontrakan. Enggak menemukan kejanggalan. tidak. Nah Selama awalnya berapa lama itu kan? 3-4 bulan setelah kita pindah ke kontrakan itu. Awalnya normal semua. Kamu juga berani sendirian gitu? Sampai saat ini kalau pagi ya Enggak, maksudnya sebelum ada kejadian itu. iya berani, tidak ada apa-apa. Maksudnya ketika saya ditinggalkan sendiri, tidak ada kejadian tadi aman, tidur sendiri. Nah tapi semenjak kejadian beruntun ini baru nih. Iya. Ini yang paling pembuka nih. Ini yang kita bilang oh kenapa ini ada penunggunya gitu. Jadi adik saya yang si B ini pernah kita janjian kita bertiga nih pulang ketika dia pulang sekolah jam 5 gitu kita makan bareng di Seturan. Kita makan bareng di Seturan, kemudian intinya kita semua makan bareng di Seturan, terus tiba-tiba teman adik saya si B ini, sebutlah si D misalnya, si D datang ke kontrakan, B panggil nama adik saya B gitu loh, tidak ada yang nyaut semua. Tiba-tiba dia chat si adik saya nih yang lagi makan bareng kita di Seturan itu, B kamu di mana? Kok mandinya lama sekali? Ini saya sudah tunggu lama loh. Nah terus dia tanya loh, ini saya sama kakak-kakak saya lagi makan di Seturan, emangnya kenapa lah? Ini saya panggil namamu tapi di kamar mandi ada yang nyaut. Iya tunggu. Wah, suara cewek juga. Suara cewek persis sama kayak adik saya, makanya dia berani tunggu sampai setengah jam di situ. Sudah langsung dia pulang. Nah itu jadi paling awal sekali tuh ternyata ya itu ada orang lain di dalam itu, makanya si teman adik saya ini berani tunggu sampai setengah jam. Nah dari semua cerita itu kenapa kita semakin ini adalah yang bikin kita
kenapa diceritakan gitu teman adik ini? Ya sudah, biar saja, sudah, tidak usah cerita ke adik saya kalau ada apa-apa. Kan dia karena itu bukan- bikin bukan cerita, tapi kan dia memang nyari adik. Iya itu makanya. Memastikan Itu soal juga. situasi kontrakan itu gimana sih? Maksudnya Ini rumah-rumah bentuknya. rumah-rumah di sekitarnya itu rame enggak? Cuma kalau- Jalannya rame enggak? Penerangan cukup dari enggak? kamu dari Jembatan Jati, dari pinggir jalan besar tuh. Oh, Nah, masuk gang tuh tidak ada 100 meter, 50 meter. Deket ya. Dekat pinggir Dari jalan gang. besar. gang yang masuk tuh gang yang untuk mobil bisa masuk. Mobil bisa masuk. Tapi kan itu jalan buntu ya. Iya, tapi buntu, langsung buntu. Nah, kalau mau keluar ya pelan-pelan buntu. Iya. Sampai di jalan besar. Kalau dipikir logisnya mungkin pecah apa yang pecah-pecah tadi itu bisa aja dari kos sebelah. Katanya di sebelahnya ada kos-kosan juga. kan? Kos-kosan cewek, tapi dapur kita menghadap ke belakang. Nah, belakangnya tuh rumput liar gitu-gitu. Oh. Sedangkan kosan cewek yang saya bilang kanannya kita. Nggak berasal dari sana ya. Itu yang Yang rumput itu terbuka. rumput liar itu belum pernah kamu ini. Kamu cek. Cinain. Di Cina. Maksudnya kenapa diapakan? Enggak penting dicek kamu. Oh, kalau sore kita duduk di situ, adik-adik saya bikin kopi kayak ya jadi tempat duduk biasa. Cuma di situ ada satu pohon kuat kering tua sekali, kemudian tempat bakar sampah sama rumput-rumput yang liar. Gambaran belakangnya itu lebar gitu nggak sih? Apa cuma lebar. Tapi ketutup tembok itu ya. Dikelilingi tembok. dikeliling tembok itu kan? Ada Iya, pinggir iya, akses. akses ke situ cuma kita yang kontrakan itu. Iya. Gitu. Nah, maksudnya kayak Itu gitu. itu emang gini sih. Gak tau kenapa ya kalau ketika ada rumah terus belakangnya itu ada apa? Ada kebun. Kebun tuh pasti Sini sebenarnya beda. gitu. Sama ini Harus dicek kebunnya itu ada apanya. Nah, jadi ada satu lagi kejadian kalau kita sadar kalau ternyata ada penunggunya gitu. Kalau kontrakan kita ada penunggu. Jadi kejadian ini terjadi setelah teman adik saya tuh yang kita makan. Kejadian malam. yang kedua berarti. Kejadian yang kedua. Nah, suatu ketika kos-kosan di situ kita pulang makan bareng juga. Nah, kita balik semua orang keluar dari rumah. Kita tanya kenapa kan kalau gempa tidak mungkin kan biasanya orang keluar dari rumah saat gempa aja. Kemudian oh gempa tidak mungkin. Ditanya-tanya ternyata ada maling. Ada di kos sebelah kontrakan kami yang tingkat 2 tingkat banyak kamar itu 2 laptop hilang, HP gitu-gitu. Nah, kemudian di depan orang rumah depan sana lagi ada HP hilang. Nah, kita cek kontrak, aduh parah, pasti maling. Nah, kita pas buka kontrakan sudah kebuka, gembok diputus, kemudian ada 2 kunci, 2 gembok biasa sama yang rumah apa yang kunci yang jadi harus dibobol dulu. Tapi itu emang dibobol. Udah dibobol. Sudah dibobol, Oh, kebuka. iya. Tidak ada yang hilang, bersih. Jadi laptop kita taruh di ruang tamu. Jadi dapat pintu masuk itu langsung ke ruang tamu, TV gitu. Nah, itu ada laptop adik saya, ada TV gitu-gitu. Nah, kemudian kita tanya sama pemilik kontrakan itu, tanya soal karena ya kejadian sudah aneh-aneh toh. Wah, gini-gini langsung ibunya dia bilang aja cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka sudah buka tapi ketahuan warga kepergok, makanya tidak jadi, atau memang itu ada penunggunya. Tapi dia senyum-senyum, kemungkinan besar itu ada penunggunya deh, maksudnya kayak gitu. Jadi saya curiga ibunya nih yang punya kontrakan juga tahu gitu. Tapi kok nggak cerita ya ke Iya, ke yang ayo. kontrak ya? Iya, ayo lah. Iya, tapi maksudnya biasanya Nah, iya, tetap iya. cerita. Ini Biasanya juga sih. tetap Tapi cerita. kalau kayak gitu kayaknya enggak bakal cerita. Kalau kecuali kejadian- kalau udah mengalami, tanya baru mungkin dijawab. kadang tetangga yang cerita. Iya, Kalau Tetangga enggak dia, ya. tetangga dia Tapi tetangga juga nggak cerita. Aku pengen tanya, kamu pernah ngajakin seseorang yang bisa berkomunikasi? Oh, gitu tidak nggak sih? pernah. Karena jujur saya penakut. Hmm. Mending daripada kita ketahuan ada apa dan kenapa, ya mending ya udah. Saya udah pasti tahu kalau ada apa di situ. Tapi dia nggak mau ngulik aja. Tapi kamu pernah ngajak teman-temanmu nongkrong di situ nggak sih? Nongkrong sering, teman-teman kuliah. Saya kan Tapi kuliah dari siang. situ. Iya, siang. Tidak benar. Maksudnya malam, maksudku Malam tidak. kalau Orang dulu ada di jalan. kosku memang ya gitu, cuma Dibikin rame. dibikin rame. Kadang teman-temanku pada tidur di situ. Nah, kalau itu nggak ada apa-apa kalau udah Nah, rame-rame. itu yang belum. Tapi gangguan fisiknya cuma mentok di yang megang kaki itu tadi. itu si B pernah B di ini. Jadi serem. jadi kita kan paling serem ceritanya A. jadi kita kan kamar 2 tuh, samping-samping. Nah, si A ini yang cowoknya Kejadiannya tidur sampai sekarang. tidur di ruang tamu lah, intinya tidur di ruang tamu. Nah, si B ini tidur di samping. Saya juga sudah di samping. Nah, si B tanya, "Kakaan sudah tidur?" Saya bilang, "Kenapa?" Itu jam-jam 1:30, 1:30 tuh. Tanya lewat WA biasa ya, saling samping. Saya bilang, "Kenapa? Saya belum tidur nih. Ada apa?" "Ah, tidak apa-apa. Sudah tidur." di kamar yang beda berarti Di ya. kamar yang beda. Pagi-pagi adik saya cerita, "Kakan, kenapa saya tanya malam-malam kenapa gitu, kenapa dia chat saya?" Alasannya. Alasan saya bilang, "Kenapa emang?" "Jadi tadi malam
Pas saya tidur gini, di ujung tuh ada yang duduk. Nah, yang saya emosi adalah kenapa dia tidak bilang? Saya tuh ingin buka pintu, terserah apa yang saya lihat, terserah lah. Iya. Yang penting saya pengen tahu. Jadi waktu posisi dia cek tuh ada yang duduk sini. Ada yang duduk di sini, makanya dia baru sit up. Nah, kalau itu tidak tahu, karena cantik kan dekat JC tuh. Iya. Itu sih itu salah satu momen menyesal yang. Iya, kenapa ya? Yang Karena adikku tuh juga penakut, makanya kalau tidur pasti harus ditemenin. Mungkin nggak pengen memberikan khawatir yang lebih Mungkin. atau dia cukup berani juga buktinya. Iya, dia menurutku adikmu berani. Iya, makanya tuh ya paling berani dia lah kan. Atau adikmu cukup berani atau memang adikmu nyepelein kamu? Kayaknya kakak. Iya, kayaknya kakak. Mental. Itu sebenarnya itu. Nggak cerita. Udah. Aku ada masih ada. Ini yang masih ada 2 cerita sih. Yang pertama aku ngalamin sendiri dan aku lihat sendiri. Nah, ini. Waktu itu masih di Wonosobo aku. Itu mungkin sekitar SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 lah, aku lupa persisnya. Itu jadi kami lagi nongkrong kan, bakar-bakaran gitu ya, layaknya anak zaman dulu kan, ngumpul-ngumpul gitu, bakar telo lah apalah. Nah, jadi tempatnya itu kayak di lapangan. Di samping lapangan ada tanjakan gini jalan. Nah, di sana rumah, ada bayangan. Ya, jadi kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi sepi tempatnya sepi. Kalau malam sepi karena itu malam. Maksudnya rumahnya banyak atau? Oh, rumahnya banyak karena perumahan. Jadi dempet. Rumahan itu ya. Jalan naik itu rumah. Nah, kami di bawah kan. Kami lagi ketawa-ketawa, lagi bakar-bakaran. Mungkin sekitar jam 11-an ya. Aku lihat ke arah atas kan, berarti ada satu rumah yang aku sih mikirnya waktu itu kosong ya. Terus aku lihat ada cewek yang narik perhatian banget tuh. Dia tuh rambutnya dikucir, terus kucirnya warna biru laut. Itu yang paling menariknya tuh. Laut Jawa tuh. Laut Cina Selatan. Iya. Nah, jadi dikucir kayak gitu dan dia tuh kok ngerang gitu apa ya? Lagi mencoba naik. Jadi ada tembok yang memisahkan antara rumah kan kalau perumahan kayak gitu. Jadi temboknya tuh sekitar sedada kayak gini. Nah, si mbak ini kita katakan lah ya, si mbaknya tuh lagi mencoba naik ke temboknya gitu. Jadi lagi kayak gini, temboknya di gini. Lagi gini. Membelakangi kamu ya berarti ya? Nyampe Sampai. karena kan rumahnya ngadep ke sini, ngadep ke aku. Terus dia lagi ngeranginya ke arah samping. Terus kulihat itu ada sepersekian detik kok aku lagi memproses di otak kan. Kayaknya kosong deh rumahnya Mbak Marta kan. Terus ngapain dia juga? Ada cewek di situ. Aku lagi proses kayak gitu. Aku tanya ke temanku. Namanya Arif. Oh my Mbak, Tante Marta lagi wis ono sing nggoni to. Hah? Enggak Ki. Kosong kok. Udah yang lain pada lihat-liatin itu. Hah? Ya, udah nggak ada itu setelah aku menyadari itu. Dan udah itu langsung pada ngibrit lari ke rumahnya temanku ini ngumpul, bahkan bahan pulang pun takut untuk lewat di situ. Iyalah. Yang dia cuma kamu tuh apa? Cuma aku. Dan setelah tanya ke orang sekitar, ada yang bilang itu korban bunuh diri lah, karena kan emang deket sama jembatan Tembelang. Kalau pada tahu itu katanya ada yang dulu sempat ada yang lompat dan itu cewek kan bunuh diri. Jembatan yang mau ke kota itu bukan? Betul, jembatan Tembelang itu. Tapi yang nggak tahu ya konfirmasi selanjutnya apakah itu beneran yang bunuh diri atau enggak. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua sih dari orang terdekatku ya. Ini terserah sih ada orang yang percaya atau enggak kayak gini, tapi ini ada bukti konkretnya kejadiannya. Jadi si orang ini adalah pria, kita sebut aja namanya A ya. Si pria ini adalah udah SMA. Udah kuliah, udah kuliah semester akhir lagi ngerjain skripsi dia. Saat ini apa waktu itu? Waktu itu. Sekarang udah kerja, udah nikah. Jalan di suatu hutan pinus kayak gitu katanya. Dia jatuh kecelakaan, terus ditolongin sama si Mbah. Ini aku lihatnya dari sisinya si orang ini dulu ya, si A ini ya. Terus si orang ini ditolongin si Mbah, disuruh udah istirahat dulu di sini gitu. Terus disuruh dia haus, terus dia merebus air gitu-gitu, bakar, bikin api gitu kan, ditungku dan sebagainya. Terus dia diajak, ayo tak terke Bali gitu, si kakek ini bilangnya. Jalan dia sambil nuntun motor tuh, jalan jauh banget katanya, lama banget gak sampai-sampai. Dan
suatu ketika lagi jalan itu dia lihat ada kakek buyut atau ya siapapun itulah gitu, tapi dia mengenalinya sebagai kakeknya. Lagi naik kuda terus dia bilang, wes balik, ojo mlaku nang arah iki, kowe iki rumah sane. Artinya mungkin kamu balik aja. Kamu putar balik, kamu tuh belum saatnya terbalik. Udah dari situ cerita berhenti dari sudut pandang si A ini, pria A. Sama namanya kayak adikmu ya. Biar gampang aja bos. Oh. Terus ini dari sudut pandang orang tuanya. Jadi si pria ini itu hilang selama 40 hari. Udah dilaporin polisi dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Udah pasrah lah. 40 hari cuy. 40 hari. Udah dianggap meninggal dong harusnya kalau 40 hari kan. Ya pokoknya di hari itu si ibunya tuh emang secara berkala ngebersihin rumahnya. Dia tuh punya satu rumah kosong yang jarang dipakai, tapi cuma dibersihin doang gitu. Dibersihin kayak gitu. Nah dia datang ke sana, si anak ini lagi tidur di situ. Ketemu dan tahu yang paling bikin serem apa? Ingatannya hilang selama 4 tahun. 4 tahun atau 7 tahun, 7 tahun. Jadi dia udah mau lulus, orang udah skripsi kan. Nah, tapi dia tuh lupa ingatannya dia dan dia jadi anak SMP lagi. Karena 4 tahun sebelumnya hilang ya. 7 tahun. Dia hilang 7 tahun. Hilang ingatannya 7 tahun. Kuliah sama SMA kan 7. 4 Beda tambah ya. 3. Dia ingatannya hilang, bahkan dia tuh udah punya pacar ya, itu ketemu sama ceweknya lagi, sungkan lagi, malu-malu lagi, dan itu sampai sekarang orangnya masih hidup, bisa ditemuin gitu. Nggak inget. Dan ternyata yang dia bakar ketika di rumahnya si kakek itu adalah skripsinya dia, katanya kayak gitu. Berarti di rumah yang kosong itu mungkin dia bawa macam-macam gitu ya. Wah, kurang tahu kalau itu, atau mungkin dia pulang setelah disuruh pulang sama si kakeknya yang dia temuin. Terus si kakek yang nganter dia itu, nah itu nggak tahu. Itu kayak mungkin makhluk yang sebenarnya mau nolong, waktu menolong kan. Padahal dia mau ngajak ke tempat yang seharusnya belum dia harus kunjungi itu tuh. Mungkin kayak gitu. Dan ini menariknya ini adalah banyak orang yang terjebak di dimensi lain tuh setelah kembali dia kadang-kadang bahkan sampai yang jadi stres atau ini bisu kadang. Bisu sering terjadi kayak gitu. Biar nggak menceritakan katanya ya. Tapi ini bisa kembali dengan selamat. Tapi dengan ingatannya hilang 7 tahun tuh masih mending lah. Mungkin itu udah sampai lapor polisi. Itu dari yang itu bapaknya aja dosen, ibunya tuh ya cukup berada, dari keluarga yang cukup berada gitu. Tapi sekarang ya bisa ketemu di rumah kosong gitu ya. Itu rumahnya dia, bukan rumah kosong. Maksudnya yang nggak dipakai itu kan, rumah yang kosong nggak pernah dipakai tapi sudah bersih. Nah iya kan bukan rumah utamanya toh. Bukan rumah utama. Nah itu maksudnya. Gitu sih. Aduh, gimana? Aduh. Tapi ini ya, rumahnya tipe berapa ya? Kurang tahu ya. 3. Tapi emang kalau cerita horor tuh kita sering dan sering mendapatkan bahkan mengalami. Iya, dan nah itu makanya di sisi lain orang bilang tidak percaya, tapi ini ada yang kadang mata kepala lihat, ada yang saudaranya rasakan, itu yang kita percaya nggak percaya? Iya, susah langsung. Iya sih. Ya intinya percaya atau tidak, tapi kisah horor ini emang udah jadi bagian dari hidup kita gitu. Iya. Seperti itu. Ya silakan komen, siapa tahu kamu punya cerita horor sendiri. Atau kalian kalau pengen cerita atau cerita diceritain ke teman-teman yang lain bisa kirim ke kita ya. Iya, kirim ke emailnya mana? Ke emailnya dialogindo@gmail.com. Nah, nanti kita bisa bacakan. Karena cerita horor itu biasanya itu sebagai ending ketika kita kumpul-kumpul. Iya. Dan itu bikin kita nggak pulang-pulang. Sekarang kita saatnya undur diri. Karena sudah jam 12 malam ya, jadi kita harus mengakhiri. Semoga menarik ceritanya. Ya silahkan diambil hikmahnya kalau emang ada hikmahnya. Jangan lupa like, komen. Iya. Kita tunggu cerita dari teman-teman. Iya. Siap. Bye. Siap.